Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dr. Gox. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran Google Data Studio, yaitu kita akan mencoba membuat time series yang terdiri dari line, bar, serta pie chart. Langsung saja, check it out. Baik, kita langsung saja untuk membuat page baru menggunakan fitur Add Page. Nah, di sini kita akan menambah page baru. Kita buat judulnya line and bar chart. Enter. Nah, di sini ditampilkan page yang masih kosong. Langsung kita masuk ke Add a Chart. Untuk menambahkan chart, kita pilih yang line chart. Kita klik. Kita perbesarkan sedikit. Nah, dia akan secara otomatis menampilkan data yang default. Nah, kita di sini ingin menampilkan tren data penjualan per satuan waktu. Maka kita bisa langsung aja menyeret fill order date ke dimension, ke sini kita lepas. Nah, kemudian pada matrix kita ganti dengan sales, kita seret fill sales ke sini. Nah, jangan lupa untuk menghapus record count yang di bawahnya, kita hapus. Nah, maka di sini sudah tertampilkan grafik perbandingan penjualan berdasarkan waktunya. Nah, di sini jika kita perhatikan ini belum berurut ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke sort. Nah, di sini kita rubah menjadi order date. Kita geser. Oh, ini nggak bisa. Jadi kita bisa aja merubahnya langsung dengan mengklik di sini. Kita pilih order date. Nah, maka dia sudah mengurutkannya itu berdasarkan tanggal penjualan. Di sini kita mau dari yang paling awal hingga yang terakhir, maka bisa kita pilih ascending untuk memfilternya. Nah, jadinya seperti ini. Kita perbesar untuk agar datanya terlihat lebih jelas. Oke, baik. Nah, di sini ditampilkan data dari 2014 hingga 2017. Nah, lantas bagaimana cara jika kita ingin menampilkan datanya itu hanya per tahun? Hanya tahun 2017 misalnya. Nah, kita bisa masuk ke default date range. Kita pilih custom. Nah, di sini kita atur tanggalnya itu contohnya dari Januari 2017. Januari tanggal 1 sampai Desember 2017. Kita apply. Nah, maka grafiknya itu hanya menampilkan data di tahun 2017 saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lantas bagaimana jika kita ingin menambahkan field lain seperti kategori pada line di grafik ini? Kita langsung aja bisa menyeret kategori ke breakdown dimension ke sini. Kita lepas. Nah, maka akan ditampilkan line garis berdasarkan kategorinya. Untuk yang furnitur berwarna biru muda atau Tosca, yang ungu atau merah ini office supplies, dan yang biru itu yang kategori teknologi. Nah, seperti ini. Nah, jadi tujuan dari menampilkan data dalam bentuk line grafik agar kita dapat melihat perbandingan pada satuan waktu tertentu di antara ketiga kategori. Contohnya pada Agustus 2017 terlihat di sini bahwasanya kategori office supplies itu penjualannya yang tertinggi, sedangkan furnitur itu penjualannya yang paling rendah. Nah, tetap harus teman-teman perhatikan untuk tidak terlalu banyak membuat garis yang ada pada grafik ini agar si pembaca juga mudah dalam memahami grafik. Nah, ada contoh satu lagi, kita mencoba untuk membuat grafik yang di atas ini dalam bentuk bar.
Kita copy, kemudian kita paste, kita seret ke bawah. Kemudian untuk merubah grafik line ini menjadi grafik bar, kita langsung aja bisa edit di sudut kanan. Di sini kita klik chart. Nah, kita ubah menjadi bar chart. Nah, maka visual atau bentuk dari grafiknya berubah menjadi bar, jadi batang seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat lebih jelas trend datanya itu per Januari, Februari hingga seterusnya. Kita juga bisa merubahnya menjadi stack column chart. Nah, di sini dari bar ini kita bisa melihat komposisi setiap kategori berbanding terhadap keseluruhan penjualan pada satuan waktu tertentu. Nah, ini kita gunakan agar dapat mengetahui bagaimana pembagian komposisinya. Nah, kalau yang satu lagi ini yang 100 stack column chart, jadi dia full barnya itu sehingga ke 100% dalam persentase. Nah, kurang lebih begitulah cara membuat line dan bar chart. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencoba membuat pie chart. Ini karena space-nya sudah penuh, kita masukkan pie chart-nya itu ke page berikutnya, pick bar and scoreboard di sini. Kita langsung saja add a chart. Kita pilih pie chart, kita letakkan di sini misalnya. Nah, di sini terlihat pembagian masing-masing kategori penjualan dalam bentuk persentase dan dalam bentuk pie chart. Jadi dengan bantuan Google Studio ini memudahkan kita untuk menghasilkan berbagai macam chart dengan cara yang singkat dan mudah. Di sini kita coba untuk merubah stylenya. Jadi kita bisa merubah berapa jumlah slice pada pie chartnya, 10, 7 dan seterusnya. Kemudian kita bisa merubah warna dari masing-masing kategori. Contohnya yang teknologi bisa kita rubah menjadi warnanya orange misalkan, atau menjadi hitam. Nah, itu bisa kita gunakan, kita klik pada manage dimension value colors. Kemudian jenis font yang digunakan, warna fontnya itu bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan beberapa setting yang lainnya yang bisa kita rubah, seperti background and bordernya, warnanya seperti apa, kemudian radiusnya seperti apa, opacity-nya seperti apa, itu bisa kita setting melalui style pada sudut kanan atas ini. Nah, begitulah kurang lebih tutorial dasar bagaimana membuat line, bar, dan pie chart pada Google Studio. Berikutnya kita akan terus menggali lebih dalam lagi tools yang ada pada Google Studio. Jangan lupa like, comment, and share jika kalian menyukai video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.